menyelidiki, teliti dulu penyandang dananya. Jadi di otaknya dia, ya otaknya si Oman itu memang sudah mau ada pengkhianatan. Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, menanggapi terkait punya hubungan khusus dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis 16 April 2026. Jadi, teman-teman semua, saya perlu menanggapi ini karena apa? Nama saya sampai disebut, sampai ada 3 konten di Coro TV. Ini saya tidak menyebutnya Cokro. Sengaja, salah mas, bukan. Saya menyebut Coro. Coro itu apa? Coro itu kecoa. Karena ini memang kanal kecoa. Teman-teman tahu, Pak Yusuf Kala ya, itu melakukan ceramah untuk buka puasa dan taraweh ya, di Masjid Universitas Gadjah Mada Asri pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 yang lalu. Dan Pak Yusuf Kala tidak sendirian. Itu satu rangkaian. Pada tanggal 4-nya itu ada Prof. Brian. Prof. Brian itu adalah Menteri Pendidikan Tinggi kita. Tanggal 6 itu ada Prof. Din Samsudin, salah satu ahli kita juga. Tanggal 7 ada Prof. Mahfud. Jadi Pak JK itu tidak secara khusus sendiri terus tiba-tiba mengatakan ini. Memang beliau diminta untuk ceramah tentang global. Saya pada tanggal 5 itu juga bersama dengan Mas Kosinudin dan kawan-kawan. Kita ada di rumah Dubes Iran, ya, gitu. Jadi artinya kita juga senada dengan apa yang dilakukan oleh Pak JK. Tanggal 6-nya saya juga buka bersama Kagama, keluarga alumni Gadjah Mada Tangsel. Jadi artinya itu rangkaian peristiwa yang sebenarnya sangat bagus. Yang ingin saya sampaikan apa? Jahat banget ini Coro TV. Ceramah Pak JK sepanjang 43 menit 10 detik disingkat menjadi hanya 55 detik, dipotong. Jadi itu hanya sekitar 2,1% dan dihilangkan bagian-bagian yang penting. Jadi pemotongan itu mengubah secara konteks. Dan orang yang ada di pembicaraan ini namanya Ade Armando, kemudian satu lagi namanya Cindy Florenti, dan satu lagi namanya Agnes siapa gitu. Itu benar-benar melakukan framing jahat, mengubah konteks pembicaraan sehingga, mohon maaf untuk sahabat-sahabatku, teman-teman Kristiani, banyak pendeta yang salah kemudian mengartikan gara-gara tampilan dari Coro TV ini. Memang ada pendeta yang betul, yang akhirnya melakukan koreksi dan minta maaf kepada Pak JK. Tapi kebanyakan itu salah menerima gara-gara tayangan Coro TV. Tolong lihat yang jelas dari ucapan Pak JK yang sekitar 43 menit 10 detik itu. Dan bahkan dengan jahatnya kemudian Coro TV menulis, baru ini tayang tadi malam, adakah hubungan khusus antara Yusuf Kala dan Roy Suryo melawan Jokowi dan Prabowo? Jadi ini udah tuduhan ini, ya, jahat banget nih mereka, fitnah ini fitnah, ya, lebih kejam dari fitnah, iya fitnah. Ya. Okay. Kemudian nih wajar Roy Suryo puji Yusuf Kala, ada yang bilang dia bohirnya, jahat banget. Maka Pak Abdul satunya ya, Pak Abdul Haji, ya silakan kalau mau diproses ini si Coro TV ini, ya, karena ini jahat betul. Kata-kata di dalamnya sangat-sangat jahat, ya. Karena ini sudah menuduh yang luar biasa. Kemudian masih ada lagi tayangannya. Jadi bemper JK, ya, Roy nyerang membabi buta. Siapa yang membabi buta? Itu orang yang jadi babi itu yang sudah tertranslasikan itu, ya. Pertanda Roy orangnya JK. Ini jahat sekali. Kami tidak ada hubungan apapun dengan Pak JK, tapi memang kami mengapresiasi karena Pak JK itu orang yang sangat negarawan, mengingatkan Jokowi untuk segera tunjukkan ijazahnya. Nah, itu yang paling penting. Jadi artinya tidak ada apapun hubungan antara kami dengan Pak JK. Dan Ade Armando tadi, kalau teman-teman pengen lihat ya, itu adalah nama yang ada di balik WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Pipa. Ini kata-kata di get contact. Ya, jangan salahkan saya ya, karena ini ada di get contact. Nama Ade Armando ada di sini. Jadi Ade Armando ini juga udah parah ini ya. Gitu. Maka saya tidak sudah offset. Maka jangan sampai dia terjadi sesuatu seperti di depan DPR ini. Ya. Nah ini nyaris meninggoy. Ade Armando. Ini ada di sosmed loh ya, bukan saya yang bikin, ada ini. Jadi artinya hal kayak gini terjadi
dan kita tetap melawan yang namanya hoax, yang namanya kabar bohong. Jadi sekali lagi saya tetap mengatakan, ya, kita bersama-sama berjuang. Saya, Bu Kurnia Triroyani, kemudian Pak Rizal Fadila, Pak Rustam Effendi, dan Dr. Tifa di ujung sana. Kita tetap mempertahankan dan kita tetap berjuang untuk membuktikan ijazah Jokowi itu 99,9% palsu dan tidak perlu menanggapi zombie yang otaknya sudah ditranslasi dan dirotasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya.